Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atau petang hari ini ba'da salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinitas pengajian kita, yang mana pada malam hari ini, hari Senin malam Selasa, seperti biasa yaitu fikih Imam Syafi'i. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima aktivitas kita, kegiatan kita, terlebih lagi ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari pengajian ini Allah meridainya, memberikan keberkahan dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam masalah beribadah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap mudah-mudahan hati kita tetap terasa atau ada rasa cinta yang dalam kepada baginda Rasul. Demikian pula kita juga berharap mudah-mudahan kita termasuk daripada umat beliau yang paling beliau cintai, walaupun jarak memisahkan kita 14 abad silam. Dan pula kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra pada hari kiamat nanti dari baginda Rasulullah SAW. Bahkan dengan izin Allah, redha Allah serta kasih sayang Allah, mudah-mudahan kita diizinkan bertetangga dengan baginda Rasul di syurganya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada malam hari ini fikih Imam Syafi'i berbicara masalah tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu yang lalu, yaitu minggu lalu kita sudah berbicara tentang al-istinsyaq, al-madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung sampai sedetail-detailnya, terperinci dan banyak keterangannya. Nah, untuk malam ini kita akan berbicara kelanjutan daripada sunnah-sunnah wudu, yaitu at-taslis, yaitu menigakalikan basuhan. Wat-taslis fi a'dha'il wudu' al-maghsulati wal mamsuhati sunnatun. Menigakalikan basuhan pada anggota-anggota wudu, baik itu anggota wudu yang harus dibasuh, wal mamsuhah, atau anggota wudu yang disapu. Ini dianjurkan atau disunnahkan pada saat membasuh anggota wudu atau pada saat menyapu anggota wudu yang mestinya disapu. Itu disunnahkan ditigakalikan. Sunnatun, yaitu hukumnya sunnah. Di hadis Muslim an Utsman, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana sanadnya itu Sayyidina Utsman, annahu sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, yaitu berwudu, salasan, yaitu tiga kali menigakalikan basuhan atau dan menigakalikan sapuan pada anggota-anggota wudu. Yang anggota wudunya kebetulan tempatnya harus dibasuh, itu dibasuh 3 kali.
yang kebetulan anggota wudunya mestinya disapu, maka disunahkan menigakalikan sapuan, yaitu seperti kita menyapu kepala. Nah itu disunahkan tiga kali. Dan ini sebagaimana biasa yang sudah sering saya ulang-ulang, menigakalikan basuhan ini dianjurkan atau disunahkan pada saat apa? Pada saat waktu sholat masih panjang, atau awal waktu sholat, atau pertengahan waktu sholat. Ketika di akhir waktu sholat, maka haram hukumnya kita melaksanakan sunnah-sunnah wudu seperti menigakalikan basuhan atau menigakalikan yaitu sapuan. Wa hadis Abi Dawud an Utsman, begitu juga hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sayyidina Utsman juga sanadnya, annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, Rasulullah berwudu, famasaha ra'sahu thalathan. Jadi Rasulullah menigakalikan atau menyapu kepala beliau itu juga tiga kali. Nah itu sedikit sekali keterangan mengenai menigakalikan basuhan. Nah ini baik kita dalam keadaan ghurrah ataupun tahjil, itu tetap disunahkan 3 kali basuhan, asal kembali lagi waktu sholatnya panjang, awal waktu sholat atau pertengahan waktu sholat, itu waktu sholatnya masih pertengahan atau di awal waktu. Nah itu atau sebelum masuk waktu sholat, maka itu disunahkan melakukan sunnah-sunnah wudhu seperti yang tersebut dalam kitab ini, yang tersebut tadi. Kemudian berikutnya yang keempat, ar-rabi' min sunanil wudu, yang keempat daripada sunnah-sunnah wudu, al-mashu li kulli ra'si wal udhunaini, yaitu menyapu seluruh kepala mulai dari depan sampai ke belakang, wal udhunaini, dan kedua daun telinga. Nah itu yang disapu, bukan dibasuh. Keterangannya, wa mashu kulli ra'si min sunanil wudu, menyapu seluruh kepala itu adalah bagian daripada sunnah-sunnah wudu. Kama fi hadis Muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa hadis Rabi'ah as-sabiq, dan hadis daripada Rabi'ah yang dah lewat. Nah itu semua ada dalilnya. Jadi menigakalikan basuhan, khususnya itu pada kepala. Wasunnah, dan disunahkan itu fil kaifiyah, tak fi kaifiyati mashir ra'si, bagaimana tata cara kita menyapu kepala sehingga kita mendapatkan pahala sunnah. Nah ini ada tata caranya. Ayyadha yadayhi ala maqdami ra'sihi, seyogianya ketika ingin menyapu seluruh kepala agar termasuk sunnah dan mendapatkan pahala sunnah, maka dia harus meletakkan kedua tangannya ala maqdami ra'sihi, yaitu di depan kepala, yaitu bagian sini. Wa yalsaqu musabbahahu bil ukhra wa ibhamaihi ala sadghihi, kemudian dia hubungkan telunjuknya bil ukhra, dengan telunjuk yang lainnya, tapi tidak mesti kena. Wa ibhamaihi ala sadghihi, kemudian jempolnya, ibu jarinya itu di dekat pelipis. Nah begini jadinya dia, ini pelipis. Nah ini ujung jari ini ketemu bil ukhra dengan yang lainnya, summa yudhiba biha ila qafahu, kemudian setelah itu baru dia gerakkan, bawa pergi dia ke belakang sampai ke tengkuk. Ini qafah, ini tengkuk.
Thumma yarudduhuma ilal mabda. Kemudian balikkan dia lagi ke depan, di tempat awal kita memulai. Ini pelipis ibu jari, taruh di pelipis, kemudian ini telunjuk kita ini di depan, ketemu atau tidak ketemu yang penting di depan. Langsung thumma yadhhabuhuma ila qafahu, kemudian dibawa ke belakang. Thumma yarudduhuma ilal mabda, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah begitu caranya, bukan ambil langsung seret begitu ya, enggak. Jadi harus seperti itu. Kalau sekedar begini-begini saja yang enggak dapat pahala sunnah daripada sunnah wudu. Nah, praktek seperti yang tadi itu bisa dilakukan seperti itu sesuai dengan tata caranya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Ingka nalahu sya'run yang qalib, kecuali apabila jika dia memiliki rambut yang bisa dibalik, jadi rambutnya panjang. Kalau tidak ya enggak. Nah ini yang rambutnya panjang belum dicukur, nah itu baru dia seperti itu, dibolak-balik tiga kali. Fa in kana sya'ruhu saghiran, jika ada umpamanya itu rambutnya itu kecil, maksudnya kecil ya, ini seperti ini habis dicukur tidak panjang, aw laisa lahu sya'run, atau tidak ada rambut sama sekali karena dia botak gundul, kafahu dhihabu faqat, maka cukup ke belakang ini saja, dah selesai, enggak usah dibalikin lagi. Jadi tidak usah dibalikin lagi ke depan. Nah yang balik lagi ke depan tuh bagi yang rambutnya itu gondrong atau rambutnya panjang. Ya ini terutama yang perempuan, itu yang disunahkan. Wa alaihi ayyukarrirahu thalatha marrat, maka siogianya bagi yang rambutnya panjang depan ke belakang, dari belakang ke depan, atau rambutnya tipis tidak panjang, cukup dia ke belakang saja, tidak usah balik. Itu dua-duanya itu dianjurkan, disunahkan untuk 3 kali. Nah kemudian wala yuhsab ar-raddah marratan fi jami'il ahwal. Nah ini bagi yang pertama tadi, dari depan ke belakang yang rambutnya gondrong atau panjang, kemudian setelah itu balik lagi ke depan. Nah hitungannya itu dari depan dulu ke belakang yang rambut gondrong atau rambut panjang, setelah itu balik ke depan. Nah setelah dia balik ke depan ini baru terhitung 1. Itu maksudnya. Wala yusab ar-raddah marratan, tidak dikategorikan kali hitungan ketika dia ini ke belakang bagi yang rambutnya gondrong 1, kemudian balik lagi 2, tidak. Persis kayak orang sa'i. Kayak orang sa'i kan begitu, dari Safa ke Marwa tidak dihitung 1, dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa baru 1. Nah itu. Jadi sama kayak orang sa'i dia. Biar nggak salah hitung, karena dulu ada juga jamaah haji tumben berhaji dari Safa ke Marwa 1, dari Marwa ke Safa 2, dihitungnya begitu. Padahal enggak. Jadi 14 kali jadinya, padahal tidak. Nah ini kayak rambut yang gondrong atau panjang tuh ketika dia mau cari sunnah itu dalam berwudu, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan baru dihitung 1. Safa Marwa, Marwa Safa 1. Kemudian lagi ulang 2. Kemudian terakhir 3. Nah bagi umpamanya yang rambutnya tipis atau yang botak atau yang gundul, maka karena sekali nggak ada balik, berarti hitung sekali, ambil lagi 2, 3. Nah itu disunahkan.
Wa yamsahu 'ala al-imamah badalan min kulli ra'si in ta'assara 'alaihi dzalik. Aw lam yurid naz'uha. Bagi orang yang bersorban, nah kembali lagi bersorban, udah pernah tak jelasin ketika rukun wudu yang apa namanya itu, yang keempat, membasuh atau menyapu kepala. Nah bagi orang yang pakai sorban, seperti tradisi orang Arab Saudi Arabia, mereka itu, cara mereka itu pakai sorban itu beda dengan orang Mesir, beda dengan orang Yaman, beda dengan orang Sudan, beda dengan orang apalagi Maroko, Libya, beda semua, tidak sama. Kalau Saudi Arabia itu cara pakai sorbannya itu, atau orang Saudi Jazirah Arab katanya itu sama dengan orang Bahrain, negara Teluk, orang Emirat, kemudian orang Qatar, orang Kuwait, itu sama. Jadi masing-masing beda. Jadi tidak semuanya itu kayak begini, tidak. Jadi tidak semuanya itu yang kayak begini itu tidak. Nah kayak begini itu Saudi Arabia atau negara-negara Teluk, Kuwait, Qatar, Bahrain. Nah itu. Nah kalau Yaman tuh kayak Pangeran Diponegoro, kayak Agim, kayak Sudan, kayak Agim itu tradisi pakai sorbannya orang Sudan, orang Maroko, orang Libya, orang Tunis, Aljazair, orang Yaman, Oman juga begitu, Yordan, beda. Jadi tidak sama. Nah, ketika di Saudi Arabia, negara-negara Teluk, termasuk Rasulullah SAW negara Teluk, Saudi Arabia, maka otomatis dia pakai sorbannya begini. Nah, seperti ini. Kalau orang Mesir, bagaimana orang Mesir? Jarang pakai sorban. Kalau sholat itu tidak pakai songkok biasanya. Kecuali dia ulama, seorang mufti, tokoh besar, baru dia pakai songkok. Tapi songkoknya bukan songkok haji. Kalau orang Mesir, khusus orang Mesir ini, apa yang dipakai? Songkok turbos yang dipakai rodat itu udah yang dipakai. Coba lihat di YouTube itu, warnanya merah. Itu pakaian songkok tradisi orang Turki. Karena dulu kan dia provinsi daripada Turki Utsmani. Jadi tradisinya tuh larinya ke Mesir kebanyakan, sampai nama-nama Basha itu orang bangsawan. Itu nama Turki. Begitu juga pakaian adatnya, terutama turbus itu yang sering dipakai rodat anak-anak muda itu di kepauan itu. Nah itu yang dipakai. Jadi tidak seperti ini. Jadi orang Mesir khususnya itu kalau sholat itu jarang yang pakai songkok, cuman dia pakai jalabiyah. Nah baik, kembali, karena ini adalah tradisi daripada orang Arab Saudi Arabia dan negara Teluk, maka mereka ketika pakai imamah sorban seperti ini, mereka itu mau mencopot, mau taruh di mana kesulitan, mau dilepas. Apalagi wilayah Teluk itu, negara-negara Teluk itu bukan hanya ini aja. Zaman dulu pakai egelnya gede, zaman dulu berat. Tiang sendiri masih ingat itu ketika orang pulang haji tahun 80-an, tahun 70-an itu pakai dari egel, di sini berat egelnya. Cuman sekarang tidak ada egel kayak begitu. Sampai sekarang di Saudi Arabia pun yang lihat tidak ada. Egelnya itu kayak tali diikat kayak begitu, kecil. Tidak kayak zaman dulu, zaman Raja Faisal. Itu baru berat-berat itu egelnya itu. Kayak hampir setengah kilo. Sekarang udah nggak ada. Nah, bagi orang-orang negara Teluk khususnya, nah, beda adat, beda tradisi, otomatis beda hukumnya. Karena cara pakai sorbannya beda masalahnya. Makanya inilah kita tidak bisa juga langsung mengatakan
ketika kita pakai sorban begini hukumnya sunnah? Ya belum tentu juga, kan beda, soalnya beda adat. Ya, makanya benar yang dikatakan oleh Sunan Kalijogo, itu budaya Arab, kita juga punya budaya. Kita sholatnya itu pakai songkok hitam, pakai sarung. Kalau orang Arab sholatnya pakai jalabiah, kayak rok itu yang sering pakai oleh jamaah-jamaah tabligh gitu. Nah itu kan budaya, tradisi. Nah bagi yang sudah modern, negara Arab nggak mau dia pakai gitu, pakai celana dia. Nah bagi orang-orang Arab, negara-negara Teluk, ketika dia memakai sorban ya seperti ini ala Rasulullah SAW, makanya kalau orang yang saat berwudu tuh dia malas atau dia kesulitan nanti sorbannya kalau dilepas, apalagi pakai egal umpamanya atau tidak, mau taruh di mana kesulitan, dibiarkan begini. Dia ingin mencari sunnah, ingin mendapatkan sunnah Nabi, tapi dia kesulitan mau mencopot sorbannya, tidak tahu mau taruh di mana, atau memang dia nggak pingin melepas, malas saja sambil begini. Terus gimana caranya itu? Ya cukup seperti ini. Nah ini ada keterangannya. Wa yamsahu 'ala al-imamati badalan min kulli ra'si in ta'assara 'alaihi dzalik aw lam yurid naz'uha. Maka seyogianya kalau ingin mendapatkan pahala sunnah bagi orang yang ingin menyapu seluruh kepala tapi dia pakai sorban, maka cukup itu sorbannya itu yang diginiin di atas sorban, ambil air lalu di atas sorban diginikan. Jadi cukup, karena Rasulullah SAW pun demikian, baik dia dalam kesulitan ataupun memang dia sendiri tidak kepingin mencopot sorbannya. Li hadis Muslim anil Mughirah, karena hadis daripada Imam Muslim dari sahabat dari sanad yaitu Al-Mughirah, annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha bi nasiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dalam keadaan pakai sorban seperti ini, famasaha bi nasiyatihi, kemudian beliau menyapu ubun-ubunnya. Jadi kan enggak pakai songkok begini. Zaman sekarang aja orang pakai songkok. Itu ambil air. Nah Rasulullah itu pamasaha bi nasiyatihi, ambil air untuk disapu. Nah ubun-ubunnya dikasih air, kena kulit sama rambut. Setelah itu baru ambil air lagi, baru disapu sorbannya ini 3 kali. 3 kali. Jadi begitu, sesuai dengan hadis Mughirah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah begitu tata caranya. Jadi masing-masing itu beda. Nah bagi orang yang punya tradisi pakai sorban, seperti di Mesir ada orang pakai sorban itu kayak Agim, kayak Pangeran Diponegoro, tapi itu orang-orang kampung. Kalau wilayah kota-kota nggak ada, nggak pakai songkok, pakai jalabiah aja jarang. Gayanya itu sama kayak orang di Jakarta, khususnya orang Mesir. Nah begitu juga orang Yordan, begitu juga orang Aljazair, orang Maroko yang di luar daripada negara Teluk, yang pakai sorbannya kayak model Pangeran Diponegoro atau Agim, terkenal itu kayak begitu. Bahkan lebih tinggi lagi dia, kayak rambut perempuan. Nah itu gimana? Ya sama aja, tapi tetap ini harus kena ini kepala ini, kulit kepala ini harus kena. Ambil air, ubun-ubunnya disentuh dulu biar kena air. Waktu menyapu ini ubun-ubun kulitnya dan serta rambutnya. Setelah itu baru ambil air. Baik yang sorbannya model negara Teluk atau yang model Agim dilipat-lipat kayak begitu, kayak Pangeran Diponegoro. Nah kalau model Pangeran Diponegoro itu dia modelnya itu lipatan sorbannya kayak orang Sudan, sama orang perbatasan dengan Mesir. Sudan dengan Mesir itu perbatasan, sama dia model gaya pakai sorbannya.
Nah, jadi setelah itu baru di atas sorban dapat juga pahala sunat. Nah, inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan seperti yang dijelaskan oleh Sayyidina Al-Mughirah. Wa minas sunnati aydan, dan disunahkan juga bagi orang yang berwudu mashul udhunaini, yaitu menyapu kedua daun telinganya, zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadid ghairi ma'in bila lirra'si. Luar telinga, daun telinga, dan dalamnya ambil air. Nah, masukkan telunjuk seperti ini, baru nanti dari belakang yang di dalam kena. Nah, begitu. Ya. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Ghairi ma'i bilali ra'si, bukan pakai air yang dari kepala. Misalnya enggak pakai sorban, enggak pakai songkok, ngambil air wudu set sampai 3 kali umpamanya, atau langsung begini ambil air set. Nah, jangan begitu kata keterangan kitab ini, tapi masing-masing beda pendapat ya. Jadi yang benar itu katanya ketika nyapu kepala selesai. Nah, setelah itu ambil air lagi baru menyapu daun telinga. Nah, ini yang jari ini di belakang ke depan, ini muter sehingga bersih sampai ke dalam. Jadi begitu. Lima rawa al-Baihaqi wal Hakim wa sahhahu an Abdullah bin Yazid qala ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Hakim, dan keduanya mensahihkan bahwa ini hadisnya adalah sahih. Didapat hadis ini dari Abdullah bin Yazid qala. Jadi Abdullah bin Yazid ini berkata, ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda. Saya melihat Rasulullah SAW itu dalam keadaan berwudu, sedang berwudu. Pada saat giliran membasuh telinga setelah menyapu kepala, menyapu telinga setelah menyapu kepala, ya'khudhu li udhunayhi ma'a, ma'a khilafil ma' alladhi akhadahu li ra'sihi. Jadi Rasulullah itu ketika giliran menyapu kedua telinga, Rasulullah itu waktu menyapu kedua daun telinga ini tidak memakai air bekas daripada menyapu kepala. Kan biasa itu ada juga orang wudhu, ketika dia menyapu kepalanya itu begini, dia sekaligus langsung telinga, ambil air kepala langsung telinga, ambil air langsung telinga. Nah, sementara hadis daripada Imam Baihaqi dan Imam Hakim, dan ini hadisnya sahih kata beliau berdua, dari Abdullah bin Yazid. Ketika Abdullah bin Yazid itu melihat Rasulullah itu berwudu, pada saat giliran mau menyapu kedua telinga, beliau mengambil air, tidak memakai air bekas air yang menyapu kepala. Jadi tidak. Allazi akharahu li ra'si, bukan pakai air yang dipakai untuk nyapu kepala itu, bukan. Jadi ngambil lagi yang baru. Wa yamsahu simakhaihi aydan bima'in jadid thalathan. Nah, kemudian waktu saat menyapu kedua telinga ini, tolong nanti disapu sekaligus telunjuknya itu masuk ke lubang telinga. Telunjuk masuk pertama ke daun, nah ke daun telinga ini yang ujung ini. Terus, nah terakhirnya itu baru di dalam di pas persis lubang telinga. Nah, pada saat sudah di lubang telinga inilah ini ibu jari kedua ini siaga di belakang, persis di belakangnya itu langsung ikut naik putar ke depan. Nah, begini sampai 3 kali juga begitu, mulainya dari daun tres masuk ke lubang telinga, setelah itu langsung yang di belakang ibu jari itu langsung berangkat ke depan, putar. Bima'in jadid salasan, yaitu tiga kali. Nah, jadi kesimpulan pengajian kita tentang masalah sunnah-sunnah wudu yang
Yang kelima, bukan yang ketiga, yang kelima, yaitu pertama meniga kalikan basuhan pada anggota wudhu. Manapun anggota wudhu maka disunahkan meniga kalikan basuhan atau meniga kalikan sapuan bagi anggota wudhu, yaitu kapan? Pada saat waktu sholat masih panjang atau pada saat pertengahan waktu sholat, itu disunahkan. Kemudian kesimpulan yang kedua, masalah menyapu kepala. Ini disunahkan menyapu kepala bagi yang rambutnya panjang atau gondrong. Itu caranya adalah telunjuk ketemu telunjuk di dahi, di depan rambut tersebut. Kemudian ibhamaihi, yaitu ibu jarinya itu nempel di pelipis daripada matanya. Kemudian itu diputar ke belakang, lalu dari belakang putar lagi langsung ke depan, baru itu dihitung satu kali. Nah kemudian begitu juga yang kedua kali, begitu juga yang ketiga kali. Okay. Nah bagi yang rambutnya pendek atau umpamanya dia tidak ada rambut atau botak atau gundul, maka cukup dia itu menyapu seluruh kepalanya persis kayak yang pertama tadi, tapi tidak balik ke depan. Jadi cukup sampai ke belakang saja. Kemudian kesimpulan yang terakhir, bagi orang yang bersorban, baik dia memakai sorbannya gaya negara-negara teluk, seperti para kiai yang banyak juga, tapi jarang si para kiai itu pakai sorban kayak begini. Kebanyakan gayanya itu pakai sorbannya kayak gaya-gaya negara-negara yang di luar negara teluk. Nah itu yang mana-mana saja. Maka ketika akan menyapu kepala dan dia malas melepas sorbannya, pakai gaya apa aja sorban terserah, malas melepas sorbannya atau kesulitan melepas sorbannya, maka harus yang pertama itu sebelum dia menyapu sorbannya, dia harus membasahi rambut dan kulit yang ada di ubun-ubunnya. Ini harus kena. Menurut mazhab Syafi'i, minimal rambut itu basah itu 3 helai rambut itu minimal, tapi kulit juga harus basah. Nah setelah itu baru dia boleh menyapu kepalanya itu, sorbannya itu, di atas sorbannya yang dalam keadaan masih terpasang. Tapi kalau umpamanya tidak dipasang, tidak boleh. Jadi harus tetap terpasang. Itu tiga kali. Oke, jadi demikian perbincangan. Kemudian yang terakhir lagi, ketika kita mau menyapu telinga, disunahkan juga menyapu telinga, maka ujung jari ini berada di apa namanya itu, pertamanya itu adalah di daun telinga yang atas ini, tekan, kemudian setelah itu muter sampai menuju ke lubang telinga, dan ini ibu jari ini tetap siaga di belakang, lalu diputar ke depan biar yang di belakang ini juga bersih. Itu 3 kali juga, dan air yang dipakai adalah ngambil air yang baru, bukan daripada air yang bekas daripada basuhan atau sapuan kepala seperti yang banyak juga orang mempraktekkan. Ya memang ada juga yang mengatakan itu ada dalilnya, tapi ini juga ada dalilnya. Cuman masalah itu tidak pernah disinggung di dalam kitab ini. Apakah karena hadisnya terlalu dhaif sehingga tidak dimasukkan ke dalam pembahasan orang yang memakai air kepala itu langsung menyapu telinga. Tapi kalau dalam kitab kurang lebih dia bilang justru malah lebih kuat, yang benar itu adalah ketika Anda menyapu daun telinga atau menyapu telinga, jangan memakai air yang bekas yang ada di kepala waktu pada saat menyapu kepala. Justru itu yang sahih, yang benar. Nah begitulah tata caranya. Jadi ambil air yang baru kita menyapu daun telinga. Ya, jadi demikian kesimpulannya. Untuk sunnah-sunnah wudhu berikutnya nanti insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan biiznillah. Ya, mungkin ada yang mau di-sharing, silahkan kalau ada yang mau di-sharing. Ya, monggo silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tadi itu gantian langsung gitu. Jadi setelah kanan kiri, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Kalau membasuh kedua tangan sampai 3 kali, disunahkan 3 kali. Kanan dulu, kanan kiri, itu wuduknya tetap sah asal sesuai dengan batas yang sudah ditentukan, yaitu sampai di siku-siku sah. Nah, tidak ada keterangan ataupun dalam hukum syariat Islam masalah wuduk ketika membasuh anggota wuduk yang berpasangan, tidak ada keterangan seperti itu. Jadi giliran langsung 1, 2 langsung kiri kanan kiri, tidak ada. Dan itu tidak ada. Yang ada itu yang kanan dulu sampai 3 kali. Setelah itu baru yang kiri. Nah, ini belum pernah ada penjelasan kanan kiri tidak ada. Nah, biar aman, sebaiknya jangan begitu. Ya syukur-syukur kalau ada dalil, kalau enggak kan bid'ah jadinya kita. Ya kan? Walaupun itu wuduknya sah, tapi kan dapat dosa kalau bid'ah. Ntar banyak orang niru-niru karena ajaran kayak begitu tuh tidak ada 1, 2, 1. Kayak orang senam tidak ada. Yang ada itu ini dulu sampai 3 kali. Nah, setelah itu baru yang kiri. Karena Rasulullah itu sudah jelas, Rasulullah itu sudah jelas. Rasulullah itu paling senang mendahulukan yang kanan. Kalau kiri kanan, tidak tahu mana yang duluan mana yang belakangan jadinya. Nah, berarti gugur pendapat seperti itu. Jadi kurang bagus. Khawatirnya itu bid'ah. Selamat yang ngaji itu belum sih pernah mendengarkan keterangan seperti itu, apalagi dalilnya. Nah, dikhawatirkan kalau kita melakukan hal seperti itu termasuk kategori bid'ah. Karena menambah. Beda halnya kalau tradisi. Beda itu kalau tradisi dan tidak ada kaitannya dengan ibadah, nah itu tradisi apapun selama dia itu tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam boleh dilakukan. Bahkan tidak boleh dilanggar. Dan itu bukan bid'ah, karena itu tradisi. Karena di Al-Quran ada kok masalah tradisi, di hadis Nabi juga ada. Nah, selama tidak bertentangan. Nah, yang dikatakan kategori bid'ah itu apabila ketentuan daripada ibadah mahdhahnya sudah seperti itu, lalu ada perubahan tanpa ada alasan jelas, tanpa dalil. Nah, itulah yang baru dikategorikan adalah bid'ah dhalalah, yaitu bid'ah sesat. Berarti sama kayak umpamanya itu bid'ahnya itu contohnya ketika kita berwudu. Nah, habis berwudu, pas habis kaki, maka kita nambah lagi. Nambah apa lagi? Nambah lagi membasuh kepala, nambah lagi umpamanya itu mencuci. Kita nganggap itu rukun wudu juga. Nah, itu namanya bid'ah dhalalah. Berarti kan sama kayak begitu, kiri kanan. Nah, itu kan penambahan. Nah, itu tidak boleh, yang rasa demikian. Mungkin ada lagi. Waktu isya lagi sebentar. Baik, kalau memang tidak ada, kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, memaafkan kita, menyayangi kita. Apapun yang kita lakukan pada hari ini, apapun yang kita jelaskan, sebagai manusia ya pasti ada kelirunya. Karena pemahaman yang sendiri sangat terbatas, karena termasuk daripada bagian orang yang awam. Mudah-mudahan Allah memaafkan, dan semoga Allah memaafkan kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang barakah dan bisa diamalkan dalam ibadah kita sehari-hari, baik itu yang berupa ibadah ataupun syariat Islam yang ada kaitannya dengan tradisi atau budaya. Semoga juga Allah menerimanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الكريم. وسلم وارض الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله تعالى أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفع وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.